Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada sesi kedua, yaitu kita melanjutkan untuk menganalisis kursi plastik ini. Jadi menganalisis kekuatannya, apakah kuat menopang beban 120 kg. Kita akan memilih mana model yang terbaik dari ketiga model ini. Langkah awal kita masuk pada simulation ya. Nah, misalkan punya teman-teman belum aktif, teman-teman bisa masuk ke add-ins, nah lalu diaktifkan ya yang SolidWorks Simulation. Nah, di simulasi kita langsung masuk pada new set tadi. Nah, sini kan desain yang tanpa rib, maka kita bisa kita ubah yang tanpa rib. Di simulasi untuk tanpa rib. Nah, kita pilih di sini kan ada banyak fitur yang disediakan untuk melakukan simulasi. Nah, ini mempunyai fungsi masing-masing. Nah, di sini saya memilih yang statik, pembebanan statik. Nah, sebenarnya di SolidWorks juga menyediakan ya. Jadi bagaimana mengoptimalkan sebuah desain. Nah, di sini ada fitur seperti topologi study, terus desain study. Nah, nanti kita juga bisa, misalkan kita tidak memiliki 3 model ya, kita hanya memiliki satu model ini dan kita ingin improve, misalkan model ini ketika dibebankan itu gagal, maka kita bisa mengimprove dengan fitur yang ada. Misalkan kita improve dari segi tebalnya, kita tingkatkan, atau misalkan kita tambahkan material yang di posisi kritisnya, yang dimana ketika di beban itu terjadi kan ada area-area tertentu yang akan rusak, jadi tidak semua area. Nah, kita bisa mengoptimalkan area-area tersebut. Nah, di sini untuk kasus kita sekarang, jadi kita sudah mempunyai sebuah desain ya, ada 3 desain tadi. Nah, kita ingin memilih desain mana yang terbaik mengacu pada cukup kuat namun dengan material yang paling sedikit. Baik, saya lanjutkan. Di sini kita untuk simulasi pertama tanpa rib, kita pilih statik. Nah, lalu oke. Nah, langkah awal kita harus memenuhi di sini ya, ada beberapa parameter, tapi tidak semua. Jadi yang perlu kita berikan di sini kan tidak ada connection ya, maka connection tidak perlu kita berikan. Lalu seperti di sini butuh material ya, material, terus bagian fixnya yang mana, lalu bebannya seberapa, ini external load. Lalu masuk pada ini pembagian elemen ya, yaitu meshing ini. Jadi kita membuat diskritisasi. Jadi kita membuat solid body ini kita potong-potong menjadi beberapa elemen. Lalu setelah itu kita bisa lihat hasilnya. Nah, langsung saja. Nah, kita tentukan untuk materialnya. Nah, material di sini saya ingin tentukan yaitu menggunakan plastik ABS. Saya pilih yang plastik yang ABS ya. Nah, ini ABS. Nah, namun di SolidWorks untuk plastik ABS di sini kan ada tensile strength. Jadi tensile strength ini adalah tegangan maksimum yang dapat diterima material ya, itu sebesar 30 Newton mm persegi atau 30 megapascal. Nah, biasanya dalam segi desain itu yang diperlukan tidak mencapai ini ya. Kalau ini nanti sudah hampir ke fracture atau sudah hampir ke titik dimana material tersebut rusak atau patah misalkan. Nah, biasanya kita membuat batas nilai maksimum itu pada yield strength-nya. Jadi dimana ini ya, material itu sudah istilahnya menyerah terhadap tegangan yang diberikan, yaitu yield strength. Nah, karena di sini tidak ada yield strength, tidak ada ya, karena di ABS kalau kita lihat di beberapa web tentang properties material,
kan yield strength dari ABS itu tidak pada satu poin ya, jadi akan berubah-ubah sesuai dengan temperaturnya. Maka di sini kita bisa umpamakan saja kan, karena di sini contoh, jadi kita bisa buat misalkan untuk dalam kasus ini, misalkan saya ingin membuat yield strength-nya itu 28 megapascal. Nah, kalau begini kita bisa buat ulang saja, kita copy ya dari yang sudah ada. Sudah kita copy. Nah, lalu kita buat di sini kan ada nanti bisa dibuat misalkan di sini new library, lalu kita beri nama custom materials. Nah, lalu kita beri new kategori. Nah, saya kasih nama plastik. Nah, ini plastik. Nah, saya pindahkan tadi, berarti saya nih pindahkan ini paste ke sini. Nah, ABS, lalu saya berikan yield strength-nya itu sebesar 28 megapascal atau 28 Newton per milimeter persegi. Nah, setelah itu saya apply ke kursi kita. Materialnya kita aplikasikan, kita apply ke kursi kita. Sini sudah ada tulisannya ABS. Nah, setelah itu kita memberikan bagian yang fix. Nah, sini klik kanan saja, terus pilih yang fix geometri. Nah, bagian fixnya kan ini ya, saya buat ini yang tapak-tapaknya ini. Oke, setelah itu kita centang, oke. Nah, bagian fixnya sudah, lalu bagian bebannya kita berikan ini ya, gaya ya, force. Nah, di sini kita pilih force. Lalu kan di sini dalam Newton. Nah, jadi bebannya kita letakkan di sini. Jadi kembali ke tujuan. Tujuannya kan kursi ini mampu menopang beban seberat 120 kg. Jadi ketika orang duduk mempunyai bebannya 120 kg, kursi ini tetap kita ingin melihat apakah kursi ini masih kuat atau tidak gitu. Nah, 120 kg berarti kalau gaya kan F 9M kali A, massa kali percepatan. Nah, maka kita kalikan saja dengan percepatan gravitasi, yaitu 9,81. Nah, kita bulatkan saja biar mudah. Jadi kita kalikan dengan 10 kan. Jadi 120 kali 10 jadi 1200 Newton. Kira-kira sekitar segitu ya. Nah, itu oke. Nah, fix geometrinya sudah, lalu gayanya juga sudah kita berikan. Nah, tahap selanjutnya menentukan ini ya, mesh. Kita bisa pilih yang create mesh. Nah, di sini ada banyak cara dalam menentukan mesh. Jadi meshing itu jadi semakin kecil elemen-elemen yang dibuat pada desain kita itu semakin baik. Jadi di sini kan ada pilihan. Nah, kelemahannya kalau semakin kecil itu nanti akan kerja dari PC kita atau laptop kita itu semakin berat. Jadi ini tergantung nanti kembali ke spek perangkat yang digunakan. Nah, biasanya cara yang terbaik itu optimal kita tidak gunakan meshing yang sama. Misalkan pada area-area tertentu ya yang tidak rumit, tidak kompleks. Jadi seperti area yang ini kan ini tidak detail ya, kita bisa menggunakan yang mesh density yang biasa saja. Nah, nanti ketika kita aplikasikan ke mesh yang geometrinya kompleks seperti ini, nah kita tambahkan kontrol ya, kita buat beda. Jadi mesh yang di sini tuh lebih kecil daripada mesh yang lainnya. Nah, karena di sini nanti untuk pembahasan itu mungkin di tutorial yang lain. Jadi di sini saya hanya mencontohkan untuk cara simpelnya saja. Sini saya tentukan misalkan saya buat fine ya. Nah, nanti teman-teman misalkan ingin memperbagus lagi hasil meshnya, ini bisa diperkecil lagi. Ini kan 0 sampai yang terbesar 7. Nah, ini nanti bisa diperkecil lagi, misal menjadi 5 atau 2. Nah,
Tapi risikonya semakin kecil mesh, nanti juga kerja perangkat kita itu semakin berat. Jadi memerlukan RAM yang semakin besar dan waktu loading yang lama. Jadi tergantung spesifikasi komputer kita. Nah, dalam masalah ini saya contohkan menggunakan standar mesh dengan kualitas yang paling baik. Lalu kalau sudah, kita bisa centang. Nah, di sini loading ya. Kita tunggu. Nah, hasil meshnya sudah jadi ya. Jadi terlihat seperti ini untuk meshingnya. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk ke result option. Dan di sini bisa masuk ke sini ya, klik kanan, pilih run, atau ke sini ke menu tab yang ini, terus pilih run this study. Ini sama aja. Misalkan saya klik yang ini. Di sini juga memerlukan waktu loading ya untuk kalkulasi metode elemen hingga. Di sini ada pemberitahuan, saya lupa untuk klik. Nah, di sini jika ada pemberitahuan seperti ini, kita bisa klik yes saja. Lakukan kalkulasi. Nah, di sini hasilnya sudah selesai kalkulasinya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Nah, untuk pengaturan seperti di sini stress font message ya. Jadi stress font message kita gunakan untuk melihat tegangan yang terjadi pada desain kita. Jadi bagian mana yang tegangannya itu seperti berlebihan. Nah, seperti ini. Nah, di sini belum terlihat karena limit yang kita set ini tidak sesuai dengan yield strength material kita, material tadi ya, ABS. Yield strength-nya kan 28 megapascal. Nah, ini kita sesuaikan, kita bisa klik di sini ya. Klik bisa ke chart option, atau di sini juga bisa pilih ke chart option. Nah, untuk mengetahui berapa tegangan minimumnya terus tegangan maksimumnya, ini bisa di checklist. Nah, di sini kan otomatis ya, menentukan otomatis nilai maksimumnya. Ini kita uncheck. Nah, ini kita buat sesuai ini yield strength. Jadi batas atas ya, batas paling atas itu jangan sampai melebihi yield strength. Jadi kalau ketika terjadi yield strength berarti nanti sudah ini masuk warna merah. Nah, untuk minimalnya mungkin kita bisa menggunakan atau kita set 0 juga tidak masalah. Kita set dari 0. Lalu ke setting, bisa ke setting. Nah, di sini bukan di sini ya, di definition. Nah, ini satuannya mungkin biar mudah dibacanya kita buat yang megapascal. Nah, ini untuk jenisnya kan true scale ya, untuk defleksinya. Coba kita centang oke. Oke, font message. Nah, sudah. Jadi batas atasnya 28 megapascal. Nah, kita lihat di sini terjadi berlebihan. Yang ini sudah mencapai 38 megapascal. Maka kalau di kondisi realnya, berarti kursi ini kalau diduduki orang seberat 120 kg, nanti akan rusak bagian ininya, entah itu patah atau mengalami deformasi. Nah, ini mungkinan sudah patah ya, seperti ini. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa desain yang pertama yang tanpa rip ini tidak memenuhi persyaratan.
Jadi desain yang gagal ya, karena terjadi tegangan yang berlebihan, jadi melebihi yield strength-nya. Lalu kalau misalkan kita ingin tahu bagaimana defleksi dari kursi ini, kita bisa ke edit definition. Nah, kalau terus scale kan maksudnya skala yang sebenarnya ya, kalau kita lihat tidak akan terjadi pergerakan. Misalkan kita buat skalanya tuh yang lebih besar, atau kita buat misalkan 5 ya, 5. Nah, dia akan terjadi seperti ini pergerakannya. Jadi kalau kita lihat animasinya, nah seperti ini. Dan ini gagal di area yang ini ya, di keempat area ini. Nah, bisa kita kembalikan ke terus scale saja. Sini selain stress, kita juga bisa melihat displacement ya, atau regangan. Kita klik kanan saja lalu show. Nah, displacementnya di sini ditunjukkan 16 mm ya. Ketika kursi ini diberi beban seberat 120 kg, akan ini mengalami defleksi atau regangan sejauh 16,5 mm. Lalu yang strength equivalent ini ya sama. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa ini sudah melampaui batas ya. Nah, dari hasil ini kita bisa menambahkan, kita ingin lihat berapa safety factor yang didapat dari aktualnya ya. Aktualnya kan 1, maksudnya dari aktual kondisi sekarang ini. Kita bisa masuk ke Reset Advisor, terus lu pilih yang new plot. Nah, pilih yang factor of safety. Sini kita pilih yang ini automatic aja, jadi penjelasannya ini ya. Jadi diambil dari material propertiesnya. Ini kita bisa next. Lalu pengalian faktor pengali yaitu 1 ya. Jadi pengali dari kondisi sebenarnya. Nah, factor of safety distribution atau ini yang mudah dibaca, biasanya saya menggunakan yang areas below factor of safety. Nah, di sini juga sudah ditunjukkan ya bahwa faktor safety terdapat faktor safety yang paling minimal yaitu hanya 0,7. Berarti ini kan kurang dari 1 ya. Jadi ini tidak memenuhi faktor keamanan, jadi tidak memenuhi persyaratan desain. Kalau sudah kita coba kita centang. Nah, di sini terlihat yang biru ini keadaan yang oke ya, safety faktornya lebih dari 1. Jadi yang tidak masalah. Nah, sedangkan yang warna merah itu berarti yang kurang dari 1. Jadi tidak memenuhi faktor keamanannya. Jadi kita misalkan hanya ada desain satu model ini, berarti kita mau tidak mau harus improve, membuat perbaikan ya di sisi yang ini. Entah itu kita buat lebih tebal atau kita beri penyangga tambahan. Nah, harus kita improve, karena kalau seperti ini terus kita produksi nanti akan membuat desain ini gagal ya, masuk desain yang gagal. Lalu kita cek apakah desain yang kedua ya, dengan rib yang misal kotak itu sudah bisa sudah tidak terjadi kerusakan seperti ini, maksudnya sudah mampu menopang beban seberat 120 kg. Oke, kita lanjutkan untuk desain yang kedua. Kita masuk ke konfigurasi.
Nah, kita pilih yang rib kotak, kita show configuration. Nah, kita mulai simulasikan yang ini. Di sini kita bisa klik di area sini ya, klik kanan lalu pilih create new simulation study. Nah, ini kita beri nama rib kotak. Nah, untuk caranya sama dengan cara yang sebelumnya ya, seperti yang di simulasi tanpa rib. Kita pilih static. Nah, untuk simulasi yang desain yang kedua ya dengan rib kotak sudah selesai. Nah, terlihat di sini perlu kita atur lagi untuk batas atasnya, chart option. Nah, kita lihat di sini kalau kita lihat tidak ada area yang melebihi dari yield strength material ini. Nah, dari sisi yang tadi juga tidak ada. Di sini sudah oke. Nah, berarti desain yang dengan rib kotak ini bisa diterima. Namun kita ingin tahu apakah material ini ya, materialnya kan ini terlihat yang lebih banyak, paling banyak. Kita lihat desain yang dengan menggunakan rib silang atau rib X, apakah juga bisa memenuhi tegangannya. Nah, jika misalkan nanti yang rib X itu mampu ya menopang gaya sebesar 1200 Newton, maka kita pilih yang rib X. Tapi kalau tidak mampu, maka pilihannya jatuh pada pilihan yang ini. Lalu kita bisa berikan factor of safety. Oke, lanjut. Nah, 1 sama. Nah, ini kita pilih yang areas below factor of safety. Nah, di sini juga ditunjukkan bahwa minimumnya itu 4. Jadi 4 itu sebenarnya mubazir ya. Kita mendesain sebuah desain dengan material yang berlebihan. Tadi kekuatannya itu berlebihan. Ini 4 sampai 4,5. Jadi malah terlalu kuat. Nah, nanti tidak efisiennya di modal yang kita gunakan dalam membuat kursi ini. Jadi memerlukan material yang banyak. Kita oke. Nah, tadi faktor of safety-nya terlihat bahwa tidak ada yang kurang dari 1 ya, semuanya warna biru. Kita lanjut ke desain yang rib X, rib silang ya. Baik, perhitungan simulasi yang ketiga juga sudah selesai. Nah, kita lihat di sini terlihat sudah ini ya, berada di area ini nilai ini, tapi masih aman, masih jauh dari nilai yield strength-nya. Nah, tidak ada kondisi yang melebihi yield strength dari desain ini. Nah, maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa desain terbaik dari ketiga model tersebut adalah yang rib X yang ini.
Nah, kalau kita lihat ini kan maksimum tegangannya ini ya 12 megapascal. Coba kita lihat faktor of safety-nya. Nah, ini sebesar 2,2. Nah, ini sudah bagus ya. Sebenarnya malah bisa dikurangi lagi sebenarnya. Tapi karena keadaannya hanya ada tiga model ini, terus kita harus memilih salah satu, maka kita pilih yang desain yang menggunakan rib jenis silang X. Oke. Nah, di sini terlihat tidak ada nilai yang kurang dari 1. Kita bisa kita tampilkan nilai maksimum dan minimumnya. Kita juga bisa membandingkan ya, kita compare, kita semua studi ya, semua simulasi dari ketiga tipe itu. Nah, misalkan yang untuk faktor of safety-nya saja. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat untuk jenis tadi yang ini tanpa rib ya, yang ini tanpa rib tulisannya ini ya, tadi name tanpa rib. Nah, kita lihat tadi ya tidak ada yang tidak aman, terus minimumnya itu 0,7, jadi tidak, masih kurang dari faktor of safety. Nah, yang ini kekuatannya bagus, jadi sangat kuat kursi yang dengan rib kotak, namun menggunakan material yang berlebihan, dan kekuatannya juga saya rasa ini berlebihan ya, dengan faktor of safety minimalnya 4,4. Nah, dengan desain yang rib X ini memiliki faktor of safety sudah sebenarnya juga terlalu banyak, namun karena ada pilihannya hanya ada ini, maka inilah yang desain yang paling baik. Jadi menggunakan material yang tidak berlebihan dan kekuatannya itu cukup ya. Jadi tegangan masih berada di bawah yield strength. Oke, maka dari itu hasil kesimpulan dari analisis kita sudah kita peroleh. Dengan hasil terbaik, desain terbaik adalah desain yang menggunakan rib X atau rib silang. Nah, sekian tutorial ini. Jadi bagaimana cara kita menganalisis kekuatan desain menggunakan fitur statik atau pembangun statik menggunakan metode elemen hingga di SolidWorks. Semoga bermanfaat.